Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengenalkan beberapa fitur dari Microsoft Office Word atau penggunaan fitur-fitur dasar untuk bagi pemula pengguna Microsoft Office Word. Baik, sini kita buka dulu Microsoft Office Word-nya. Kita tunggu proses pembukaan. Di sini saya menggunakan Microsoft Office Word 2019. Mungkin di beberapa tipe di bawahnya jenisnya mungkin akan lebih agak sedikit berbeda ataupun tampilannya daripada Microsoft Office Word yang saya gunakan ini. Tapi pada dasarnya kurang lebih hampir sama ya. Cuma perbedaan sedikit antara tampilan menu ataupun fiturnya. Baik, ini merupakan tampilan awal dari Microsoft Word awal pertama kali kita membukanya. Di sini ada tulisan atau ada beberapa pilihan menu, beranda, baru, buka, akun, open. Mungkin kalau kita ingin langsung menggunakannya, kita langsung klik dokumen kosong ini. Kita tunggu proses pembukaannya. Jika telah selesai membuka atau siap digunakan, pertama kita atur lebih dahulu lembar kerja ini yang kita gunakan. Maksudnya lembar kerja ini warna yang putih ini, kanvasnya ini, ukuran kertasnya seperti apa dan marginnya seperti apa. Cara mengaturnya kita ke tata letak, pilih ukuran. Misalnya di sini saya menggunakan A4, maka tinggal saya klik. Untuk pengaturan margin, umumnya biasanya untuk margin penggunaan, mungkin kalau kita seorang pelajar, baik itu siswa ataupun mahasiswa, biasanya kan pembuatan laporan makalah ataupun sebagainya, biasanya marginnya adalah 3433. Maksudnya yang bagian atas 3 cm, bagian kiri 4 cm, bagian bawah dan kanan 3 cm. Cara settingnya gimana? Kita pergi ke margin custom ini. Nah, di sini ada pilihan atas, kiri, bawah, tengah. Kita atur untuk atas 3 cm, untuk kiri 4 cm, bawah dan kanan sama-sama 3 cm. Lalu kita OK. Ketika sudah, kita tentukan jenis fontnya terlebih dahulu. Biasanya untuk pembuatan pelaporan, biasanya untuk mahasiswa atau siswa itu untuk makalah atau sebagainya, biasanya kita menggunakan Times New Roman. Untuk mengatur jenis fontnya dan ukurannya, kita kembali ke beranda, menu beranda. Di sini sudah ada ribbon namanya font. Kita pilih saja di sini Times New Roman. Biasanya size-nya 12. Kita klik, kita ketikkan apa yang kita ingin ketikkan. Misalkan makalah T3. Kita atur. Biasanya untuk judul ini rata tengah. Untuk meratakan tengah masih tetap di menu beranda. Di sebelahnya ada ribbon paragraf. Kita pilih yang menu tengah sini. Atau untuk cara cepatnya kita menggunakan shortcut Ctrl E. Seperti itu. Dan biasanya judul itu tulisannya angkanya tebal, huruf-hurufnya tebal. Maka kita ke ribbon pertama, yakni ribbon kedua maksud saya, yakni font, ada tulisan B di bawah sini.
kita tekan, ataupun shortcutnya Ctrl B. Tapi jangan lupa dipilih dulu, diseleksi dulu huruf-huruf atau kata mana yang kita ingin tebalkan. Ataupun misalnya kita miringkan, sebelahnya ini ada tulisan I, ini huruf I, ataupun shortcutnya Ctrl I. Untuk memberikan garis bawahnya, kita sebelahnya nih U ataupun Ctrl U. Seperti itu ya. Terus selanjutnya biasanya kita menggunakan sisipkan. Di sini kita bisa memasukkan tabel, bisa memasukkan gambar, icon ya. Untuk bentuk icon ini tidak di semua Microsoft Office Word ada. Biasanya yang ada ini dari Microsoft Office 2019 ke atas. Kalau di bawahnya belum ada fitur ini. Ini saya contohkan untuk icon ini. Iconnya ini bukan berupa gambar tapi berupa vektor atau SPG. Nanti untuk tahunya boleh Bapak Ibu searching sendiri apa itu SPG, apa itu vektor, apa itu bitmap, segala macamnya. Nah, di sini ada beberapa icon-icon yang bisa kita gunakan. Terus untuk desain, menu desain di sini ini gunanya untuk mengatur ini fontnya ini. Ini kita mau jadikan judul, otomatis dia akan menebal. Terus di menu desain ini yang biasa saya gunakan, biasanya menggunakan watermark cap air ini. Gunanya apa? Supaya mungkin kalau kita seorang ilmiah, karya kita tidak akan mudah di copy paste oleh orang yang tidak bertanggung jawab misalnya, atau disebarluaskan tanpa izin, tanpa tanggung jawab. Di sini gunanya watermark. Terus di menu tata letak ini terdapat tadi margin, dan satu lagi fitur yang biasa saya gunakan yaitu ribbon penyetelan halaman ini. Biasanya saya menggunakan pemisah. Terus halaman berikutnya. Ini biasanya saya gunakan untuk menambah halaman baru. Ini kan baru satu halaman. Jika ingin menambah halaman baru, saya tekan ini. Nanti fungsinya apa? Boleh Bapak Ibu cari apa keuntungannya, kelebihannya menggunakan fitur ini. Di sini saya tidak menjelaskan, sekedar menjelaskan singkat saja. Terus menurut referensi di sini ada beberapa fitur. Di sini ada ribbon daftar isi. Biasanya yang saya gunakan adalah di tambah teks. Tambah teks ini saya gunakan untuk membuat judul ataupun subjudulnya. Misalnya makalah ini, tulisan makalah TIK ini saya ingin menjadikan judul, maka saya pilih di menu referensi, terus ribuan daftar isi, saya pilih tambah teks, teks pertama ini kita atur lagi. Untuk teks kedua, misalnya saya ingin membuat subjudul seperti ini, misalnya saya klik, saya blok lagi mana yang ingin saya buat subjudul, maka level 2 seperti itu. Semakin level bawahnya makin ke bawah ada judul subjudul. Ini fungsinya apa? Seandainya nanti kita menggunakan daftar isi, kita bisa menggunakan daftar isi yang otomatis. Seperti apa caranya? Insya Allah nanti lebih lanjut saya akan buatkan tutorialnya. Nah, inilah beberapa fitur yang sering saya gunakan dalam penggunaan Microsoft Office Word. Untuk menyimpannya gimana? Untuk menyimpannya kita klik di menu quick menu ini, ada atas yang kayak gambar
memori ini, kita klik di sini aja ataupun Ctrl S. Sebenarnya ada beberapa fitur yang biasa digunakan seperti ini, kita ingin membatalkan pengeditannya, perubahan dari kata yang telah kita edit atau kita tandai, kita bisa menggunakan Ctrl Z untuk Ctrl plus Z untuk shortcutnya. Insya Allah nanti akan saya berikan tutorialnya tersendiri, cara ataupun shortcut yang biasa digunakan dalam Microsoft Office Word. Di sini saya sekedar mencontohkan saja apa saja menu-menu dasar yang biasa saya gunakan, khususnya saya sendiri dalam penggunaan Microsoft Office Word. Untuk lebih lanjutnya, Bapak Ibu bisa praktekkan, kreasikan, ataupun cari sumbernya sendiri masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.